Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah. Hadratul Mukaramin wal Mukaramin, para kiai, para alim, jajaran Rois Syuriah bersama Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, Mustasyar Dewan Karam Bupati Haji Jamal Husaini, Alhamdulillah sekaligus Rois Syuriah di Kecamatan Haji Malang, Katib Suriah, mengucapkan Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, Dewan Karam Abdul Malik, jajaran wakil ketua hadir. Yang pertama Gus Hazam, ini biasa dipanggil Gus Hazam. Kalau di PCNU sudah berubah, sekarang jadi Kiai Haji Hazam Risri. Beliau wakil ketua bidang kerjasama dan kelembagaan organisasi pengurus cabang. Ada Mas Haji Ali Yusuf, kepada Mas Saudara juga. Ini wakil ketua bidang pengembangan aset organisasi. Hadir bendara PCNU, beliau Pak Haji Rahmat, namanya cukup singkat tetapi uangnya paling banyak walaupun uangnya orang lain, karena bukan uangnya PCNU. Hadir para ketua badan otonom Muslimat Info yang diwakili oleh wakil ketua wakil ketua. Hadir ketua Gerakan Pemuda Ansor yang mewakili ketua PCNU Kabupaten Cilacap, ketua PPNU Kabupaten Cilacap hadir. Ada juga sekretaris PCNU yang sekaligus Sohibul Web, Pak Fakudin, sekaligus ketua panitia. Ini luar biasa, double-doublenya. Insya Allah nomornya paling banyak. Kodar saking Gusti Allah ya. Ada juga wakil sekretaris Mas Musafihan. Ada juga wakil sekretaris Mas Aliman. Ini juga para MC. Dulu waktu ketua PCGP Ansor dan menjadi wakil sekretaris PCNU. Jadi naik saatnya jadi ketua PCNU. Insya Allah para Rois Syuriah PCNU dan juga Rois Syuriah Kaltim sewilayah Istiqroya yang saya muliakan jatah ini, juga para ketua Talibidya PCNU beserta seluruh ketua Talibidya ranting NU se-Istiqroya yang saya hormati ketua PCNU Muslimatin MPC PAC PAC Muslimat NU beserta ranting wilayah Istiqroya, juga Fatayat NU, Ibu PPNU, semuanya saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang cerah ini berbahagia sekali dilaksanakan setelah diberi amanah oleh Konferensi Cabang NU di Kalisapuk beberapa waktu yang lalu. Kemudian terbitlah surat keputusan PCNU oleh PBNU dengan pengurus baru yang insya Allah besok akan dilantik oleh PBNU bersama dengan Muskercap PCNU tanggal 10 dan 11. 10 dan 11 bulannya adalah Agustus.
Jadi 2 minggu lagi tepatnya di auditorium Pondok Pesantren Miftahul Huda Kroya. Jadi besok Kroya bareng-bareng lagi. Mohon dukungannya dan saatnya juga diundang lagi untuk mengayu beliau pelantikan pengurus cabang NU. Pengurus cabang NU kali ini sesuai dengan mandat hasil konferensi cabang punya tugas yang sangat berat, tugas yang tidak ringan, amanat organisasi yang harusnya dilakukan tidak sendiri tetapi bersama-sama, atau istilah kerennya namanya kolaborasi dan sinergi. Jadi sebenarnya PCNU Kabupaten Cilacap itu tidak punya anggota yang khusus ya. Khusus anggotanya itu di mana di ranting-ranting, di mana di badan otonom dan badan otonom. Sehingga mengapa hari ini kita berkumpul untuk menyelaraskan program kita, program-programnya PCNU Kabupaten Cilacap, sekaligus menggali informasi agar kita ini saling bertukar pikiran, bahasa kerennya brainstorming atau curah pendapat, atau bahasa singkapurnya Mudoroso. Biasanya Mudoroso kita tetangga kita yang punya TV, motor, bikin rumah baru, sekarang Mudorosonya tentang handphone. Sehingga kalau Mudoroso handphone itu jadi pahala, insya Allah. Yang selanjutnya bahwa kita kembali bersama, kita ini ingin NU ini menghadapi era modern. Era modern ini ditandai dengan perubahan yang sangat signifikan. Perubahan itu adalah pada alat-alat yang kita pakai, komunikasi yang kita bangun. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, saya ingat saya pernah jadi ketua PCNU Kabupaten Cilacap, dan Bapak Ibu sekalian juga pernah jadi pengurus di tingkatannya masing-masing. Era tahun 92 organisasi kita dikendalikan dengan alat bekerja hanya dengan yang namanya mesin ketik. Dan kita kemudian punya alat yang kita komunikasi dengan surat fatwa yang kita kirim dari tempat ke tempat, pengurus ke pengurus, naik motor aja motornya jadul sekali, bahkan kadang naik sepeda motor. Tetapi semangatnya luar biasa, semangat untuk hadir dan semangat untuk sampai surat itu hadir sampai sasaran luar biasa. Sekarang sudah terjadi yang namanya bahasa daya transformasi, perubahan. Karena sebagaimana Alvin Toffler, seorang sosiolog, sampaikan, perubahan itu dari dulu kita menjadi masyarakat primitif. Dari masyarakat primitif berubah menjadi masyarakat agraris yang ditandai dengan kegiatan namanya bercocok tanam. Sekarang kemudian berubah lagi eranya era industri. Lesung, kemudian lumbung, kemudian nutu, ini tidak berubah menjadi diselip di mesin. Dulu kita ingat betul saat satu tetangga kita barang gawe kira-kira begitu, kita kotekan gitu ya. Kotekan itu bebas caranya dampel maupun tepung ditumbuk dengan lesung, kita kotekan. Nah, setelah kotekan kita rasanya sudah bangga selesai tugas kita. Sekarang sudah berubah, nggak ada yang namanya kotekan itu karena lesung sudah hilang. Yang ada tinggal apa? Yang ada tinggal sedipan. Ini berubah. Lalu perubahan sekarang berubah lagi dari industri yang namanya informasi. Informasi ditandai cukup yang namanya komunikasi itu adalah dengan HP, handphone, dengan handphone. Kita WA japri, kita telepon sama tetangga kita dengan cara langsung bisa diangkat, bahkan bisa pick call sekalian. Kita bisa belanja kebutuhan dimanapun kita bisa lakukan, yang penting duit.
duit kok walaupun betul keton duitnya akhirnya kita bisa beli kudung lewat HP, beli kacamata lewat HP, beli tas lewat HP. Yang biro jodoh pun sekarang cari istri, cari suami lewat HP, lewat namanya media sosial. Kalau dulu ketemu di pengajian, ketemu di mana saat kita berkumpul NU, Fatayat, Ibu PPNU, sekarang pertemunya lewat dunia yang disebut dengan dunia maya. Dari situlah kemudian organisasi kita berubah. Organisasi kita bisa dikendalikan yang namanya dengan digitalisasi, atau kita sebut dengan transformasi digital. Semuanya dikendalikan dengan digital. Maka PCNU Kabupaten Cilacap dalam banyak hal, termasuk dalam pendataan yang disebut dengan sisnu, pendataan mencetak kartu anggota NU, ini semuanya sudah serba digital. Kemarin beberapa orang MPCNU saat pertemuan di cabang tidak bisa hadir. Saya tanya, kenapa nggak hadir Mas Pak Kiai? Jawabnya adalah saya nggak dapat undangan. Padahal undangan ini sudah kita kirim lewat sisnu melalui digitalisasi. Maka ini penting sekali dicermati. Pengajuan bantuan di berbagai instansi pun sekarang sudah tidak lagi pakai manual, tapi pakai aplikasi. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, ini pun menjadi PR kita, PR organisasi kita, organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau kita ini merasa orang kolonial, saya juga orang kolonial, orang yang memang dilahirkan zaman dulu, tapi sekarang sudah eranya milenial, era kekinian. Bagaimana mengoperasionalkan aplikasi susah, maka saya minta ini admin, operator, baik MPCNU maupun sampai dengan tingkat ranting, ini sudah mulai dihidupkan. Bahkan sekarang sudah menjadi ujung kehidupan organisasi. Organisasi kita mulai dikelola dengan baik. Maka ada makalah al-haqqu bila niramin yang dihubul batil bin nidam. Jadi kebaikan yang tidak dikelola dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terkelola dengan baik. Maka fungsi organisasi ini adalah untuk mengelola, mengatur, menjembatani, melayani agar organisasi kita ini tampil dengan baik dan dengan prima dalam situasi dan kondisi apapun. Inilah yang sedang dilakukan. Maka setiap aksi, setiap gerakan organisasi NU ini sekarang sudah tidak bisa dilepas dengan yang namanya digitalisasi. Orang mau daftar haji, Bapak Ibu sekalian, sekarang harus pakai aplikasi. Sebelum berangkat itu kita sering kesehatannya diterus di sini dengan aplikasi. Sehat maupun langsung muncul sehatnya. Maka dari itu kita tidak boleh ketinggalan dalam hal ini. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah saya atas nama PCNU Kabupaten Cilacap menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh para yai, pengurus ranting NU, Tanfid Datan dan Suryatan, juga begitu MPCNU, Muslimat NU, PPNU dan Fatayat. PCNU Kabupaten Cilacap dalam berbagai event kegiatan itu dan role model. Role model itu bukan baru, ya percontohan bagi PCNU yang lain. Percontohan ini tentu adalah kerja keras kita semua, dan tentu ini yang paling banyak berkontribusi, yang paling kathah mari ini
menika nggih bapak-bapak semua. Maka saya dan kita semua di PCNU akan menjadi sombong kalau ini kita sampaikan bahwa ini sebenarnya adalah kerja dari Bapak Ibu sekalian, bukan kerja kami. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. PCNU Kabupaten Cilacap dapat mengumpulkan koin NU dari Rp500, Rp1.000, juga ada yang boten ngisi, boten ngisi lagi. Betul. Saya mengaku dengan PLPK-nya. Mbak, seneng gak jadi PLPK? Pak Imam, saya jadi PLPK itu kadang-kadang sedih, kadang-kadang seneng. Banyak senengnya atau banyak sedihnya? Sebenarnya kalau jujur, katanya, banyak sedihnya. Bagaimana tidak? Saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru lihat itu harus kelihatan. Kadang-kadang mukanya ini ada yang muka langsung pasang. Lagi-lagi kamu, ada yang gitu ada yang besok Mbak kesini lagi, sudah alhamdulillah. Datang lagi ke situ, juga masih besok lagi Mbak kesini lagi. Pinjam lagi, sampai 3 kali, baru yang 4 kali datang lagi, ngasihnya cuma Rp5.000. Katanya tidak apa-apa Pak Imam, ini perjuangan saya. Dan ini kisah-kisah begitu banyak, itu masih sangat bagus. Lah kalau masuk saja tidak diterima, kadang-kadang dikatakan orang duit, ngasuk mana? Ada yang begitu katanya. Ya nggak apa-apa lah, ini bagian dari perjuangan saya. Dan dari yang seperti kisah-kisah seperti itulah, kemudian ternyata Kabupaten Cilacap ini melahirkan kebanggaan bagi kita. Kebanggaannya apa? Ternyata dapat mengumpulkan poin NU paling banyak se-Jawa Tengah, sampai 17 atau 19 miliar dalam 1 tahun ini. Ini bukan kami, ini tentu bapak-bapak Ibu sekalian, dengan seluruh suka duka dan pendidikannya. Maka target kita Bapak Ibu sekalian, mohon sekali lagi dibantu lagi, karena tentu kita tidak puas dengan hanya itu. Kita masih ingin mengejar lebih besar lagi, kita ingin lebih besar lagi, karena dari jumlah pengurus NU, anggota munfik kita yang dari jumlah penduduk kurang lebih 1.700.000 di Cilacap ini, munfik kita ini baru 160 ribuan, kurang lebih baru 160 ribuan jumlahnya. Nah kalau ini semuanya warga NU, kayaknya paling akeh nang Cilacap warga NU kayaknya. Kalau kamu pinter sih jumlah warga NU Pak Imam, NU KB kecuali si Budu, kan gitu ya. Karena memang kita punya data ya, data konkret yang masuk kita berapa ratus, 400 ribuan ya. Data kita itu sudah 400 ribuan. Member kalau konfliknya 120 ribu per rumah, katanya ada 3 atau 4, berarti 450-an ribu kira-kira jumlah konflik kita. Ini luar biasa. Jadi ini kemudian NU menjadi seksi. NU menjadi seksi. Ibarat gadis cantik ini yang diperebutkan. Tinggal mau jual mahal apa jual murah kira-kira. Kalau jual mahal syaratnya kompak. Kalau mau jual murah silahkan. NU pun bisa tidak dihargai. Bapak Ibu sekalian, para yai sedaya nyai kang hormati. Dari itulah maka pengurus cabang NU Kabupaten Cilacap ingin kalau PLPK kita ini hanya kisaran 1.800 sampai 2.000 besok setiap RT, harapannya ini ada petugasnya. Petugas setiap RT ada PLPK-nya. PLPK-nya itu harapannya ke depan juga profesional. Kalau sekarang mungkin hanya hikmah saja.
khidmat saja. Ditangani gaji kira janjane dengan Mas PLPK kok sedek banget dengan jangan ditanya gaji saya. Saya di sini tidak ingin mendapatkan gaji. Saya di sini adalah ingin berkhidmat, ingin jadi santrinya Hadratus Syekh Simbah Hasyim Asy'ari. Luar biasa, luar biasa. Itu mereka tidak ada dalam struktur seperti kita. Kita gagah seolah-olah jadi ketua cabang NU, kan gitu ya. Kita gagah seolah-olah jadi wakil ketua cabang NU. Kita gagah seolah-olah jadi ketua ranting NU. Kita gagah seolah-olah jadi ketua muslimat NU. Tetapi belum tentu khidmat kita ini sebesar PLPK tadi. Belum tentu khidmat kita ini seperti PLPK tadi. Maka Simbah Rois ini dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa PLPK ini adalah ujung tombak kemajuannya PCNU Kabupaten Cilacap. Bukan ketua ranting NU, bukan ketua PCNU, tapi malah PLPK ini. Karena sudah kelihatan wujudnya, sudah kelihatan hasilnya, sudah nampak apa yang dibanggakan dari. Maka ini keunggulan ini kita pertahankan. Di periode ini kita ingin terus mengejar terus. Dan tolong ketua ranting NU, muslimat NU ikut menyemangati. Sudah menyemangati, sudah alhamdulillah. Jangan malah sebaliknya. Ada si mendoni tapi bukan keroya. Kalau asal cerita seputar NU, muslimat NU malah mendoni para pejuang-pejuang ini. Mendoni lah. Nek wis kira-kira bebel orang anak bayarannya pisan mandek bae ngapa dadi PLPK paling-paling ditambah di Tomemo. Wonten mriki. Boten insyaallah. Kita ini nyemangat saja sudah luar biasa. Mereka itu Bapak Ibu sekalian seperti halnya angin. Angin ya? Angin boten kelihatan, di struktur nggak nampak. Jadi ketua sekretaris nggak nampak. Tapi angin ini walaupun tidak nampak, tidak kelihatan, tetapi artinya sangat penting. Daripada yang kelihatan, kadang-kadang dipukul, kadang-kadang berdiri, suruh kalau orang gelem, itu orang gelem kepengen nendang, kan gitu. Ini ada yang insya Allah akan memberikan kemudahan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari lasis ini mohon doa restu yang terakhir. Mohon doa restu. Saatnya kita ini ingin mendirikan badan usaha milik NU. Namanya BUMNU, Badan Usaha Milik NU. Ini di bidang ekonomi jadi prioritas kita. Karena dari ekonomi itu kita nanti akan punya namanya dana abadi NU. Dana abadi NU akan terkumpul. Kita kadang-kadang melihat tetangga sebelah dana abadinya triliunan, ditabung di BSI diambil. Kita aja menabung susah, uang amanah yang akan kita tabung dari organisasi NU. Ini namanya adalah kepentingan kekuatan organisasi. Dari abadi NU ini bisa menjadi organisasi dari cabang hingga ranting. Badan otonom Nahdlatul Ulama. Ini Bapak Ibu sekalian Royai Pramila nyuwun